wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Aliyul Hadim. Kepada yang terhormat imam kita selaku pembimbing rohani kita, Gus Tubiono, dan Adam II, Mbah Ali, Mbah Hasan, dan Mas Agus Cahyono sebagai Bapak Iman saya, dan begitu juga kepada Mas Dwi Cahyono Bojonegoro. Saya ucapkan rahayu untuk Adam yang kedua. Kepada saudaraku semua, jamaah Gus Tubi ya termasuk saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kita saat ini masih diberi Allah rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bermuajahah meskipun lewat Zoom, bertatap muka meskipun lewat layar. Ini sebagai tanda kekangenan kita antara saudara-saudara untuk membahas tentang pengetahuan-pengetahuan tauhid, pengetahuan-pengetahuan yang memberi terang kepada hati sehingga hati jiwa akan menjadi jiwa yang benar-benar percaya utuh kepada Sang Pencipta. Kali ini judul daripada Zoom ini diambil dari ada surat Al-Fatihah, yaitu Shiratal Mustaqim. Ini tetap membahas tentang surat Al-Fatihah dari versi yang saya pahami, yang Allah berikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Biismi bersama nama Tuhan, Ar-Rahman yang Maha Rahman pemberi, Ar-Rahim dan Maha kasih sayang. Jadi kasih. Bersama Tuhan artinya apa? Kita ini sudah beriman. Orang yang sudah bersama Tuhan itu artinya sudah mengenal Tuhan, sudah ma'rifatullah, sudah tahu Tuhan. Yang dimaksud Tuhan itu siapa, sudah tahu, yaitu pencipta kita. Dan setelah itu menetapkan. Nah, setelah menetapkan, mempercayai, mendekat. Mendekat dengan apa? Dengan keimananmu, dengan kepercayaanmu. Sehingga kamu selalu bersama. Nah, inilah diawali dari sini, makanya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi diawali mengenal diri, mengenal Tuhan, kemudian menetapkan Tuhan. Siapa yang dimaksud Tuhan? Allah, yaitu pencipta kita. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bersama. Aku bersama Tuhanku yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Nah, siapa Rahman dan Rahim itu? Kasih dan sayang yang diberikan kepadaku sehingga aku bisa bicara saat ini. Dengan kasih sayangnya Tuhan sehingga aku bisa bertemu tatap muka lewat Zoom pada saudara-saudaraku ini karena Rahman dan Rahimnya Gusti Allah. Jadi ini bukan harus, saya akui berkat Rahman Rahimnya Allah, berkat Rahman Rahimnya penciptaku, maka saya bisa duduk ini dan dibicarakan oleh Allah untuk menyampaikan ayat Allah. Jadi Bismillah itu bersama Tuhan. Nah, bersama Tuhan itu harus kenal dulu Tuhan. Setelah itu menetapkan. Setelah menetapkan, mendekat. Nah, setelah mendekat dengan keimanan, barulah bisa bersama dengan Tuhan. Kalau muni Bismillah ternyata belum mengenal Tuhan, belum tahu yang dimaksud Tuhan,
Maka di situ bismillahnya nanti tidak ada rohnya, tidak ada pengetahuan tentang roh Tuhan. Jadi bismillah itu benar-benar ya Allah, berkat rahmanmu, berkat rahimmu, aku bisa begini. Aku saat ini bisa bernapas. Aku saat ini bisa melihat segala sesuatu yang ada di dalam diri kita itu berkat daripada Rahman dan Rahimnya Allah. Nah itu kalau dilebarkan, segala sesuatu selain Tuhan itu ya berwujud karena adanya Rahman dan Rahimnya Allah. Itu kalau diluaskan. Tapi kalau untuk kita kelakuan, akui bahwa kamu bisa hidup saat ini, kamu bisa bernapas saat ini, kamu bisa bercengkrama dengan saudara, bercengkrama dengan keluargamu karena Rahman dan Rahimnya Allah, dan itu hak, itu benar-benar dari Allah. Itu kalau sudah beriman, karena kita termasuk orang yang sudah beriman, sudah tahu sejarah, sehingga kita tahu bahwa saat ini kita dalam posisi dipelihara Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sekabeh puji, segala puji lillahi itu milik Tuhan, Rabbil alamin, pemelihara seluruh alam. Nah, kalau sudah mengetahui bahwa kuasanya Tuhan, saya itu diberi Rahman dan Rahim, bisa hidup, diberi Rahman dan Rahim, adanya Rahman dan Rahim Allah, aku bisa melakukan apa yang saya kehendaki. Nah, di situ terus apa yang kita lakukan? Memuji. Nggih ya Allah, alhamdulillah. Engkau yang diakui lah. Semua pemberian, semua takdir yang terjadi pada diri kita itu akonono. Alhamdulillah ya Allah. Jadi benar-benar merendah di hadapan Tuhan, mengakui kamu itu tidak bisa apa-apa. Saya hidup karena Rahman Rahim Engkau ya Allah. Saya bisa bicara ini karena Rahman Rahimnya Engkau ya Allah. Itu bentuk daripada syukur bahwa kamu itu diberi nikmat oleh Tuhanmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan pernah memuji selain penciptamu. Jangan pernah memuji selain Allah, ciptaan atau ciptaan daripada Allah. Itu kelakuan keimanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita benar-benar hatimu itu merasakan bahwa segala yang ada di dalam diri kita itu benar-benar dari Tuhan. Jadi tidak ada selain Tuhan, tidak ada. Itu alhamdulillah. Itu alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kamu memuji selain Tuhan, nah di situ, maka kamu akan menjadi orang yang berpaling, mengingkari terhadap penciptamu. Kamu diberi nikmat, aku diberi nikmat, ya alhamdulillah. Terus aku dikai kekayaan, dikai kecukupan, alhamdulillah ini dari Engkau, akui semua. Didasari keimanan, dan ini benar dari Tuhanku. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia yang memelihara aku sehingga aku bisa mewujudkan apa yang saya inginkan. Itu sifat pemeliharaan Tuhan. Dan sifat pemeliharaan Tuhan itu yang ada pada diriku itu banyak sekali. Tidak bisa dihitung nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Nah, sedangkan Allah itu juga Rabbil alamin, dia itu yang memelihara seluruh alam, seluruh ciptaannya. Itu akui. Jadi ayat-ayat itu dimasukkan ke dalam semua. Dia bisa merasakan bahwa
Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iki takdir dari Engkau, diberi takdir apapun, alhamdulillah dari Engkau ya Allah. Semua takdir diterima dengan keyakinan. Nah, disitulah orang yang selalu bersama Tuhan, ini pasti hatinya tidak akan gampang terguncang. Meskipun diberi takdir yang tidak sesuai dengan keinginannya. Karena dia itu sudah mempunyai kesadaran segala sesuatu khairihi wa syarihi ini dari Tuhan. Bukan ucapan, tapi memang dia ya Allah. Jula wis ngono ku enak. Wis ngono ku ya utuh lho. Memang kuasa Tuhan, akal itu kita membicarakan tentang kuasanya Tuhan itu mutlak, segala sesuatu yang ada di dunia ini termasuk diri kita itu mutlak dari sifat pemeliharaan Tuhan, sifat kuasanya Allah, dan sifat maliknya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini ditegaskan lagi pada ayat yang ketiga, yaitu bahwa Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahman, Maha Rahman, Maha memberi. Yang diberi itu apa? Ya, semuanya, tidak ada sithik awake dhewe milik awake dhewe, enggak ada. Itu semua dari Tuhan. Jasad, pikiran, perasaan yang ada di fasilitas kita itu milik Tuhan. Termasuk seluruh ciptaannya itu adalah Ar-Rahmannya Tuhan. Ar-Rahim yaitu sifat welas asih, kasih dan sayang itu ya sifat pemeliharaan Tuhan. Kemudian Maliki Yaumiddin. Nah, ini maha kuasanya Tuhan atau zatnya Tuhan itu memiliki atau menguasai, Malik itu menguasai bisa, memiliki juga bisa, merajai juga bisa. Ya merajai bisa, yang pas itu raja diraja. Nah, itu merajai Yaumiddin itu hari kemudian. Ada yang menerjemahkan hari pembalasan. Tapi di sini saya memaknai Yaumiddin itu ya hari yang nanti, hari yang kita belum menjalani Yaumiddin. Nah, di sini kita mempunyai keterbatasan, kita diberi kuasa oleh Tuhan, diberi hidup, diberi apapun ya, kita seakan-akan kita itu bisa menjangkau apa yang kita inginkan. Tapi orang iman itu sadar bahwa itu semua adalah kuasa dari Tuhan, itu milik Tuhan. Kuasaku itu miliknya Tuhan. Nah, kuasaku saat ini juga milik Tuhan. Nah, besok saya tidak bisa menjangkau tentang keselamatanku. Saya tidak bisa mengetahui besok itu saya selamat, saya sakit. Apa yang terjadi besok nanti, besok, kemudian besoknya lagi, minggu depan, itu kuasa Tuhan semua. Kita tidak bisa memprediksi diri kita. Nah, orang beriman karena tahu bahwa segala sesuatu itu adalah milik Tuhan, termasuk waktu, termasuk proses, termasuk kejadian itu milik Tuhan, maka kita menyerahkan segalanya hanya kepada Sang Pencipta kita. Wis pokoknya yang disaleh nih plek ngene iki awake dhewe gak ada kuwatir. Wis ben diurus Gusti Allah. Dia yang memiliki urusan nanti besok jangan dipikir. Lepaskan semua kepercayaanmu kepada Tuhan 100%. Maka di situ hatimu akan tenang. Iyaka kepada Engkau nak budu kami menghamba, kami menyembah. Wa iyaka dan kepada Engkau nasta'in kami meminta pertolongan. Ini dua kalimat.
itu memiliki, Allah Maha Rahman dan Maha Rahim, Allah yang memelihara seluruh alam termasuk yang memelihara saya, Allah yang memelihara saya, Allah yang memelihara, itu dimasukkan ke dalam diri semua ya. Ini kalau untuk kelakuan diri ya. Karena memang Al-Quran itu untuk ya kelakuan diri biar kita itu selain terus. Iyakah, nah, setelah mengetahui proses pengetahuan itu Maha Kuasa, Tuhan Maha Mulia, Maha Rahman, semakin jelas-jelas, iyaka na'budu ya Allah. Saat ini saya menetapkan saya sebagai hamba-Mu. Itu ketika kita dibimbing oleh imam kita. Ya, ketetapan hatimu tentang penghambaan kepada itu penting. Ikrarmu kepada Tuhanmu. Loh, kalau sudah itu, kita kan asalnya itu sebelum berikrar iya kanak budu itu kan dasarnya kan pengetahuan. Semua itu dasarnya adalah pengetahuan roh, mengetahui Allah Maha Kuasa, mengetahui Tuhan itu Maha memiliki. Dan akhirnya dari pengetahuan itu muncul namanya kesadaran. Nah, di situ proses dari itu maka iya kanak budu. Saya menetapkan sebagai hamba-Mu wahai Tuhanku. Saya tidak akan menghamba selain Engkau. Nah, itu pernyataan yang muncul dari kesadaranmu sehingga kamu itu memang benar-benar membutuhkan selamat kepada yang kamu percaya. Kalau gak butuh selamat ya gak mungkin kita ikrar. Ya, gak mungkin. Nah, dipaksa, pokoknya kemudian saya hamba Tuhan. Hamba prosesnya dari mana? Orang-orang muni hamba Tuhan. Ketika berkorban dari hamba Tuhan, kayak hamba Tuhan itu ada proses. Tidak syukur muni terus moro-moro dadi hamba, ndak. Akui dulu Tuhanmu. Setelah mengakui, nah, tetapkan siapa yang kamu percaya. Nah, setelah jelas pengetahuan tentang Tuhan, akhirnya kau yakin. Nah, barulah kamu mengikrarkan diri. Dan itu pun ada yang menuntun. Ada yang membimbing. Oh, gak syukur nyeplos. Pokoknya aku hamba Tuhan. Ya lucu. Ya gak iso. Iso yakin. Nah, itu kenapa? Iya, karena butuh ya Allah, aku menghambanya kepadamu. Dalam wis menghamba utuh, berarti kita sudah menghilangkan keakuan di dalam diri. Akumu ya tetap ada, tapi aku sebagai hamba. Terus wa iyyaka nasta'in. Setelah itu, setelah menghamba, maka segala sesuatu urusan di dalam diri kita, kesadaran kita itu sudah kita gantungkan kepada Sang Pencipta. Jadi ojo berperan pada wilayah kuasanya Tuhan. Jangan percaya dirimu kalau sudah di posisi itu. Jangan percaya takdirmu. Jangan percaya nasabmu. Wah, nasabku itu loh nasab. Nggone wong keturunan geng-geng, wong alim-alim, nasab dibanggakne, ya gak iso. Iman itu tumbuh dari kesadaranmu, bukan dari keturunanmu. Wah, aku lo turunan kiai ini mesti deh kiai belum tentu. Ya Allah, hidayah itu milik Tuhan. Bahkan orang yang bukan dari orang yang dari keturunan Islam, keturunan orang alim-alim pun itu ya juga bisa dapat hidayah asal dia ada keniatan.
Iya karena budu, kepadamu aku menghamba, wa iya karena stain, setelah itu melepaskan segala kepercayaan atau kesadaran kita kepada, dilepaskan untuk dipercayakan kepada Sang Pencipta kita. Nah itu gimana caranya? Ya lepaskan saja. Wis pokoknya dipercaya nih ngono tok. Wis urusanku wis ngene iki tok. Pokoknya aku selalu bersama Tuhan. Tuhanku Maha Kasih dan Maha Sayang, gak mungkin lak sing tak percaya iku nyelakani aku. Yakin, yakin. Selamat, yakin. Pasti, pasti. Ketika yang kamu percaya, ketika hatimu, ketika jiwamu itu benar-benar utuh 100% mempercayai Sang Pencipta. Lah, tidak hanya di situ saja kita sudah berserah diri, sudah menghamba, setelah itu mempercayakan segala, menggantungkan ya karena stain pertolongan, kita me, me, menggantungkan segala sesuatu pada Tuhan. Setelah itu ihdinas syiratal mustaqim. Ya ini ihdinas, tunjukilah nah kami, ihdinas syiratal mustaqim, maka tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Lah wis berserah diri kuwi lho gak, oh gak moro-moro awake dhewe iki wis tau wenang gak. Kamu selalu membutuhkan Tuhan dalam setiap saatmu. Hatimu setiap saat selalu berdoa, ya Allah, jenengan kayak dalan lurus, jenengan ati kula niku samang kayak terang, pengetahuan kula samang kayak pikiran kula, terus nalar kula samang kayak roh tentang kuasa-kuasane jenengan, ya Allah. Terus minta petunjuk. Maka di situ Allah akan selalu memberikan petunjuk. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa tuh? Jalan lurus itu. Terus berharap. Orang yang sudah beriman dan berserah diri itu terus menghadap, setelah itu berharap terus. Ya berharap pengen bahagia, berharap hatinya itu terus dijaga, berharap jiwanya itu selalu diberi keimanan. Kalau si iman harus berserah diri tanpa berharap itu jenenge berpaling, menghadap, setelah itu menyerahkan segala kepercayaan, setelah itu menjalani kehidupan itu berharap terus, berdoa terus. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu apa? Maka diteruskan kepada ayat yang berikutnya. Syiratal ladzi, itu jalannya orang an'amta yang telah engkau beri nikmat alaihim atas mereka. Itu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Mereka itu siapa? Kita sudah tahu semua. Nikmat apa? Nikmat iman. An'amta itu nikmat yang diberikan Allah kepada orang-orang yang mempercayai. Percaya itu kan, iman itu kan pemberian. Tidak semua orang itu diberi oleh Allah itu keimanan. Kelihatannya dia itu orang agamis. Rebanan, pakaian itu lah yang tempat-tempat ibadah. Kayak kau pengajian mau wajib. Tapi dia itu iman enggak? Belum tentu. Iman itu pemberian. Ya awalnya kita itu punya niat. Tapi setelah mencapai tingkat penghambaan, kesadaran puncak, mengetahui bahwa ternyata iman itu pemberian, ternyata suci itu disucikan, ternyata segala sesuatu itu sadar, itu bukan dari, cuma kita itu menata niat. Akhirnya diberi pengetahuan dari seorang imam dan kita menjadi orang-orang yang iman. Itu pun bukan dari Gus, itu dari hidayah Tuhan.
Lah, jalannya orang-orang yang lurus sih piye to? Siratal ladzina am ta'alaihim. Eh, jadi orang-orang yang diberi nikmat itu orang yang jalannya lurus. Orang lurus itu akimis sholat. Orang yang jejak atine percaya Gusti Allah ki. Karena tahu bahwa Allah itu maha kuasa, kita tidak kuasa. Allah itu tahu Allah itu maha menyelamat. Kita tidak bisa menyelamatkan diri sehingga kita butuh diselamatkan Tuhan. Karena tahu bahwa Allah itu yang memiliki kita, yang memberi nafas kita. Semua yang ada kehidupan kita itu yang milik Allah. Kita tidak bisa memiliki tubuh kita, kita tidak memiliki apa itu pikiran kita itu milik Tuhan semua. Sehingga kita, nah disitulah kita hanya membawa rasa percaya itu utuh, jejak terus yang itu jenis siratal mustaqim. Sirat jalan yang lurus, tegak hatimu tegak lurus. Jadi menjalani hidup, menjalani takdir, melakukan aktivitas setiap hari, itu hatimu itu terus tidak pernah tidak percaya Tuhan, percaya terus. Dan itu pun makanya kalimatnya siratal ladzina an'amta kami yang telah engkau ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Iya karena butuh. Ya, kalimatnya kan kami. Kalimat kami sini ya. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nah, istilah kami ini kan jamak. Nah, artinya apa? Keimanan itu tidak bisa dijalani sendiri-sendiri. Harus ada jamaah, ada kumpulan, ada pemimpin, ada yang membimbing, membentuk kelompok. Ada yang memimpin, ada yang menunjukkan Tuhan, kemudian mendekatkan Tuhan. Tidak bisa kita itu beriman sendiri, mempercayai Tuhan sendiri tanpa ada yang membimbing. Yang yang bimbing ya gak iso bedakne yang kono. Mana Tuhan, mana iblis, mana jin itu nggak tahu, campur aduk. Terus pokoknya percaya Tuhan, tapi kelakuannya percaya diri. Hasilnya tak akoni. Nah, akhirnya yo nggak bisa membedakan di situ. Nah di sini setelah mengetahui surat ini dibedah, maka akal kita kan sudah bisa digunakan benar. Oh yang saya percaya ini ya Tuhan ini yang menciptakan saya. Yang saya tidak saya percaya pemberiannya. Pemberiannya Tuhan apa? Ya perasaanmu, ya senengmu, ya susahmu, ya rezekimu itu pemberian kabeh. Ketika itu kamu jadikan sandaran, maka kamu akan menjadi orang-orang yang imanmu cacat, kena hadas. Ketika itu terus berlaru, maka akan menjadikan dirimu terputus oleh Tuhanmu, sehingga menjadi pengakuan diri atau kafir. Karena terlalu menikmati pemberian-pemberian Tuhan. Sehingga kepada yang memberi lupa. Terus lanjutnya ghairil maghdubi alaihim, yaitu bukan jalannya orang-orang yang telah engkau murkai, walabdolin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Nah, di sini kan ada dua. Ada orang yang diberi nikmat iman, jadi contohnya siapa? Contohnya adalah nabi-nabiullah. Nabi-nabi dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, sampai Nabi sampai terakhir Nabi Muhammad penutup para anbiya.
Ya kalau yang disebutkan ya mungkin yang membawa tauhid itu kan Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Ya itu contoh. Nah, mereka membawa apa? Yaitu membawa orang-orang yang telah diberi nikmat, nikmat iman. Dan nikmat iman itu diawali dari apa? Ya mengenal Tuhan. Rasul itu mengenalkan Tuhan, setelah itu mempercayai, setelah itu menetapkan, ya sama seperti yang kita dibimbing oleh imam kita itu. Ya setelah mengenal Tuhan, menghamba. Ya, Rasulullah itu contoh sebagai hamba Tuhan. Nah kita mengikuti cara Rasulullah yaitu penghambaan terhadap Tuhan, berserah diri. Nah sedangkan walau ghairil maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang yang dilingkupi oleh sifat kesombongan atau keakuan. Siapa? Ya musuh-musuh daripada orang-orang yang memusuhi Nabi. Contoh Nabi Musa dengan Nabi Rojo Fir'aun. Nah, Fir'aun meninggalkan apa itu budaya, meninggalkan bangunan-bangunan untuk sebagai pengakuan bahwa di era dia dia itu pernah jaya. Jadi yang ditunjukkan itu kesombongannya. Tapi kalau Nabi Musa itu mengajarkan atau memberikan apa namanya peradaban ya lah peradaban itu lewat pengetahuan. Nah, sehingga pengetahuan itu bisa diturunkan kepada anak cucu. Pengetahuan tentang apa? Tentang akhlakul karimah, tentang kedekatan sama Tuhan sehingga dekatnya dengan Tuhan itu dimuliakan oleh Tuhan. Nah, sampai sekarang, era sekarang yang dalam kelompok kita yaitu Gus Tubiono itu, ini mewarisi dari pengetahuan atau warisan risalah kerasulan itu. Nah, kita pilih mana kalau kita kaji, mana yang lebih bermanfaat. Mewariskan pengetahuan atau mewariskan bangunan. Bangunan itu simbol keegoan, sedangkan pengetahuan itu simbol keimanan sehingga menjadikan kamu mengenal Tuhan dan kemudian menjadikan hamba yang berakhlakul karimah. Itu saudaraku yang bisa saya sampaikan. Yang bisa menarik kesimpulan dari yang saya terangkan tadi, ini diskusi ya, makanya saya tidak menerangkan tentang masalah puasanya panjang lebar, enggak. Lebih ke arah kelakuan, karena Al-Quran itu tuntunan, hudal lil mutakin. Nah, agar kita takwa itu biar tahu, oh aku kudu ngene, oh ngene tuntunan, sehingga kita benar-benar bisa menjadi orang-orang yang takwa atau menjadi orang yang apa itu namanya berakhlakul karimah di hadapan Tuhan. Jadi yang saya terangkan mungkin ada yang tanya atau bisa ditarik kesimpulan. Mau tanya Kang Nanti Kaki, mungkin Mbak No monggo. tolong diulang makna dari alhamdulillah yang tadi Kang Takim bilang segala puji milik Allah itu maksudnya gimana? Ya, segala puji itu bagi Allah. Jadi memuji itu, ya itu kan pujian itu ya miliknya Allah. Kita itu gak punya hak dipuji. Jenengan pengen Oke, dipuji, dipujiane ya silahkan. Tapi oke, orang saya iman paham. dipuji ke situ, gitu. Oke,
Kang Takim. Saya tanya lagi, sejak kapan Allah butuh di Allah kan qiyamu binafsihi. Sejak kapan Allah butuh diakui dan butuh dipuji? Allah tidak butuh diakui, tidak butuh dipuji. Tapi hamba yang beradab terhadap Tuhan, di situ ada tuntunannya alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sejauh yang saya sadari, bukan yang saya pahami atau saya tahu, tapi sejauh yang saya sadari, Bismillah itu iman disambung dengan ketetapan, iman disambung dengan kebersamaan. Ketika siapapun orang yang sudah sambung iman dan ketetapannya, dan iman dengan kebersamaannya, Allah yang memuji. Alhamdulillah segala puji milik Allah, itu yang punya hak memuji itu Allah. Allah nggak butuh dipuji. Allah yang memuji, mengakui, oh kamu hambaku yang selamat. Kalau memuji Allah, Alhamdulillah. Kalau iman tidak kebersamaan dengan ketetapan, ya Alhamdulillahnya itu karena nikmat, dapat uang. Allahnya nggak ada. Ketika kenyang, ketika bahagia. Tapi ketika nggak bahagia, innalillah. Jadi bismillah itu, kalau kita ingin dipuji Allah, iman disambung dengan ketetapan, iman disambung dengan kebersamaan. Pasti Tadi saya sudah Allah. menerangkan orang itu saya sudah menerangkan. Mungkin Mbah No mungkin ada yang kelewatan ya. Ketika kita itu sudah mengetahui kuasa-kuasanya Tuhan, bahwa Allah itu Maha Rahman Rahim. Rahman Rahimnya tidak terbatas kepada diri kita, seluruh alam. Nah, setelah mengetahui itu, maka kita menghamba. Kalimat menghamba itu dari awal Bismillah itu kan sudah saya terangkan. Jadi kebersamaan Tuhan itu didasari mengenal Tuhan dulu, setelah itu menetapkan, baru bisa bersama. Setelah itu terangnya pengetahuan sehingga menuntun untuk menghamba, menyerahkan kesadaran kita kepada Sang Pencipta. Nah, di posisi itulah segala sesuatu kita itu hanya diberi kesadarannya itu sudah mencapai titik puncak. Oh, ternyata imanku ya diberi, ternyata pujianku ya dari Tuhan juga. Nah, itu mulai muncul bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan, pabriknya. Ya, Itu yang saya tangkap dan saya sadari pertemuan semalam, dahulukan iman disambung dengan ketetapan, dahulukan iman disambung dengan kebersamaan dalam menjalani hidup. Ketika belum ada rasanya, karena iman disambung dengan ketetapan itu ada rasanya. Iman disambung dengan kebersamaan itu ada rasanya. Ketika belum tahu rasanya, itu hanya ucapan bertauhid, tapi sebenarnya nggak bertauhid. Hanya ucapan bahasanya bertauhid, iman, tapi nggak bertauhid. Jadi terseret pada bahasa. Maksudnya sebelum jadi setiap satu poin keterangan bawa ke kedalaman, kembali ke dalam dulu. Lalu ke ketetapan iman dengan ketetapan, lalu menerangkan lagi iman dengan kebersamaan.
lalu bawa ke dalam lagi. Jadi yang mendengar itu biar terbimbing, biar merasakan iman dan ketetapan, iman dan kebersamaan. Seperti itu, Kang. Tapi nggak apa-apa, itu semua fase. Nggih, Mbah Jadi No. Saya terima fase baru keterangan. seperti yang tadi Nggih, ya. nggih. Terima kasih. Nggih, monggo yang lain. Ya, intinya gini. Setiap memberikan apa namanya nih, narasi atau pengetahuan, ketika itu yang bernarasi itu tidak menjadikan tambah iman, tambah gedini percaya nyanggone sing kuwasa, berarti yang bicara itu posisinya terputus dengan yang dipercaya, otomatis. Maka yang keluar bukannya nur, tapi nar. Sehingga muncullah namanya perselisihan, perbedaan pendapat. Yang ketika nanti diterus-teruskan perbedaan itu, maka tidak akan menjadikan nur, tidak akan menjadikan kita tambah yakin, tapi justru menambah nar. Jadi aduh yang gue Gusti Allah tuh. Itu sifat daripada pengetahuan. Itu Mbah No, matur suwun sudah melengkapi dari apa itu acara Zoom kali ini. Monggo yang lain, saudaraku, mungkin bisa ditarik kesimpulan antara pendapat Mbah No atau saya diambil dari jalan tengahnya. Dan yang penting, setiap kita itu bernarasi, itu benar-benar dari hatimu, benar-benar hatimu itu bersama dengan Tuhanmu itu. Karena pengetahuan yang bersama Tuhan itu akan munculkan pengetahuan sifatnya nur, cerah, membuat yang mendengar itu tertuntun hatinya, tergetar, tergerak. Ibarat strum itu terkonek, apa ya ngarani? Jadi nyaut nah, jadi wah iya, ternyata nggak ada getaran istilahnya. Jadi terang dulu hatinya, setelah itu menerangkan. Monggo yang lain. Monggo lur, ini diskusi loh, ini bukan monolog ya, dialog. Jadi pesan dari imam kita Zoom atau RPT-an ini bukan ajang pinter-pinteran, bukan ajang aku kone, jangan. Ini ada ajang diskusi sehingga menemukan pengetahuan yang terang dan kemudian untuk dijadikan kelakuan. Nah, sehingga keimanan yang asalnya itu masih ada bolongnya bisa utuh. Bisa 100% asalnya 90, bisa 100. Asalnya 80, bisa 100% percaya Gusti Allah. Karena apa? Karena pengetahuannya jelas. Sehingga kita melakukan dalam kehidupan sehari-hari selalu membawa iman. Iman, taat, iman mendekat, taat. Wes kelakuannya kuwi tok. Sapa sing tak percaya? Sing gawe uripku. Sing tak ingat siapa? Yang saya ingat Enggak. adalah sing tak percaya, sapa? Penciptaku. Sing gawe uripku, sing ngopeni aku. Ya kuwi terus saya urip. Iman, mendekat, taat. Nah, taat kuwi nggawa sadare tinggi hidup. Nah, Siratal Mustaqim kuwi nggawa jejegmu lakmu mlaku nyanggone donya. Mulai tangi turu sing tak percaya Tuhan. Terus mlaku nandani apa sih percaya nang Tuhanmu dhisik daripada aktivitasmu. Berarti mendahulukan kepercayaan kepada Tuhan. Itu namanya Siratal Mustaqim. Jalan yang lurus, jalan yang terang yaitu.
Biar bisa ditangkap atau mungkin kurang pas atau mungkin Bisa, Mas Takim, bisa. kalau ada yang bisa menarik kesimpulan dari apa yang saya narasikan tadi, monggo. Nah, dari situ di sini letak daripada diskusi malam ini itu. Jadi kesimpulannya apa dari narasi saya itu, monggo tiap orang, tiap kepala itu bisa mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Kalau boleh saya tunjuk, mau ya? Monggo Pak Enung kalau mau. Soal Ini pendapat udah masuk cocok, udah masuk Pak Mustaqim, masuk. Oke, mangga soal Mano. pendapat Mas Takim. Halo, halo. Halo, nggih, monggo, monggo. Sapa iki? Soal pendapat itu nggak ada yang beda. Yang Anu, beda itu hanya cara menerangkan. Cuman kalau pendapat wah. iman, Jadi ngene, iman dari narasi itu ditumbuh kesimpulan. Dari kesimpulan itu tumbuhlah kepahaman sehingga muncul, wah iya akal iki, oh begini toh. Sehingga menghidupkan akal. Akal kita super benalar. Jadi gak monolog. tadi Monggo. kan Kang Mustaqim mengutarakan ada getaran kan gitu ya. Lah itu memang innalladzina amanu diawali dengan iman disambung dengan ketetapan, iman disambung dengan kebersihan baru. Idza dzikirallah wajilat qulubum, ketika kita membicarakan Allah itu ada getaran qulubuhum di hati. Oh iya. Nah, jadi sangat terasa di situ. Getarannya apa? Getaran rasa dekat. Getaran menjadi hamba itu ada, rasanya ada. Wa idza tuliyat alam jadatum imana. Ketika diulang-ulang, dibaca, diulang-ulang itu semakin menambah rasa percaya iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada yang maha memelihara kita semua, kita bertawakal, berserah diri. Makanya tadi yang diawali dari itu harus diucapkan. Kalau versi imamnya sebelum kita mulai menerangkan, kita ucapkan, bukan dibatin. Mari bersama-sama iman kita sambung dengan ketetapan siapa yang kepercaya. Nah, di ujung kata pun ditutup gitu lagi. Yang saya tangkap dari imamnya seperti itu Kang Dakim. Jadi nanti ujung wa ala rabbihim yatawakkalun itu langsung berserah diri. Seperti itu Kang Dakim ya. Yang saya tangkap. Setelah mendengar dari apa yang Mas Takim utarakan itu, saudara-saudara itu tidak parkir pada pengetahuan, tapi pada berserah diri, menempati qaulu rabbunallah semastaqom. Jadi asli di Siratal Mustaqim, jembatan untuk menuju Maqamah Mahmudah, tempat ada di sisi sang. Oke, monggo Kang Dakim. Nggih. Makanya sekarang itu fasenya ya, fase. Gus kan kemarin yang dituntun Mas Agus itu loh ya. Itu kan menggunakan akal sebagai mahkota sekarang itu. Jadi keyakinan ketetapan itu tidak akan bisa berubah kalau kita sudah mengetahui kuasanya Tuhan, karena sudah menetapkan dan sudah berjanji. Nah, setelah itu ketika untuk bernalar, nah di situ nanti akal itu yang bisa membedakan mana yang
percaya, mana yang tidak percaya. Itu akal. Nah, hati itu tempat ketetapan. Nah, ketika akalmu itu bisa membedakan, hatimu itu semakin lama semakin terang. Hati itu mendapat cahaya dari pengetahuan, dari nur. Lah sumbernya dari mana? Ya nalar. Akal yang nalar. Aku gak bisa muni R, jadi ya. Ilate ditambahi ben Monggo. dawa. Monggo. Pak Urip, monggo Pak Urip. Pak Urip, monggo bisa ditarik kesimpulan dari apa yang telah saya narisan. Pak Takim. Nggih, monggo sithik-sithik nggih nambahi waktu. Aku tanya dulu nih. Aku tanya dulu kepada jenengan. Dari mutakin itu artinya apa, Kang Takim? Hudalil mutakin. Buddha itu petunjuk, li itu kepada mutakin orang-orang yang taat, bertakwa. Nah, itu kan berarti itu ya kan. Oke. Berarti petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa gitu ya, Kang Mutakim. Tadi kan kayaknya ada suatu pemahaman atau pengetahuan yang kelihatannya itu maksudnya dari alhamdulillah tadi ya sama Mbak Ano itu. Nah, kalau saya itu berarti menunjukkan suatu pengetahuan atau kitab itu kan kitab diri kita. Berarti kitab diri itu, alhamdulillah itu berarti benar-benar kita mengakui bahwa segala puji itu ya kita emang benar-benar untuk Allah. Kenapa saya bilang untuk Allah? Harus kepada Allah. Nah, karena kalau pujian itu makhluk, itu pasti sombong dan membanggakan diri. Sedikit aja loh. Jadi makanya tadi saya tanya itu hudalil mutakin. Berarti petunjuk ya bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti di situ ya kita yang butuh Tuhan. Berarti yang layak segala puji. Berarti kalau menurut saya kalau segala puji itu berarti apapun yang diberikan Allah, ya Allah itu ya layak dipuji. Bukan kita hanya memuji dalam arti kita pas dari kita atau cocok gitu loh. Cocok itu bukan tujuan saya. Kan tujuan saya kedekatan dan kebersamaan dengan Tuhan. Jadi segala puji itu emang layak. Allah itu untuk dipuji. Nah ini nggak tahu ini, maksudnya saya itu lebih condong ke segala puji itu ya kelakuan diri kita. Kelakuan kita itu benar-benar kalau segala itu berarti apapun yang diberikan Tuhan, ya layaklah Allah dipuji. Jadi dipuji di situ bukan kita memuji, oh seperti itu. Jadi hati kita itu loh udah langsung berarti pengakuan yang benar-benar murni. Pengakuan yang saya itu dikasih apapun itu loh. Ya saya terima dengan kerelaan hati. Pengujiannya seperti itu. Tapi kalau kita ucapannya Tuhan ya emang secara ya dipuji juga. Kita itu ya orang-orang benar-benar mempercayai Tuhan pasti Allah itu memuji. Tapi kalau menurut saya, kalau kenapa yang kita yang melakukan Allah yang dipuji? Karena kita nggak layak untuk dipuji. Makhluk itu loh.
Makanya kalau menurut saya kalau segala itu bukan terletaknya berarti bukan ditakdir urusannya. Tapi segala itu karena kita udah mempercayakan kebersamaan dengan Tuhan, ya segalanya lah yang layak dipuji itu ya pencipta saya. Nggak apa-apa ini ya. Karena saya kalau jadi unek itu disampaikan ya. Jadi biar jangan Iya, jadi udun. Nggak apa-apa, kita ada pembimbingnya kok. Ntar seperti apa itu kan jalan tengahnya seperti apa. Jadi kini kan seolah-olah kayak yang muji itu Allah karena kita udah memberikan kepercayaan utuh kepada Dia. Nah, Mbah No tadi kan seolah-olah kan Allah itu memuji orang-orang iman. Ya emang benar juga. Tapi posisinya kalau kita sendiri merasakan pujian itu, kita nggak merasakan bahwa ini dari Allah. Kadang kita sendiri yang terpuji gitu loh. Jadi akhirnya membalik pada diri kita. Siapa yang kita puji sih? Bambantu loh. Bukan Tuhan. Kalau mau jadi sembrono ta, nek ngomong transfer ditakoni Itu Mas Adi, monggo. Ya beda Mas Urip. Di situ Monggo mana? bukannya kita butuh dipuji Allah. Itu otomatis seiring dengan kelakuan. Jadi walaupun kita tidak mengucapkan alhamdulillah atau apa ya, tapi iman bersama dengan ketetapan, iman bersama dengan kebersamaan. Cukup melakukan, kita lakukan aja. Jadi di situ bukan urusan puji-pujian atau gimana. Jadi Allah mengakui kita hanya bagi hambanya itu hanya kata-kata, tapi bukan ucapan. Lalu versi Hudalil Mutakin, dengan alhamdulillah kan ya ini sejauh yang saya pahami itu beda porsi. Kalau Hudalil Mutakin kan ada penjabaran di ayat selanjutnya. Maksudnya petunjuk untuk orang takwa itu yang gimana? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, itu penjabarannya kan di situ. Yaitu orang-orang yang iman bil ghaibi dengan sesuatu yang gaib. Maksudnya kita hanya bisa bekerja tapi tidak maha kuasa menentukan, karena pada akhirnya itu kuasa Tuhan. Jadi utuh mempercayakan itu iman kepada yang gaib, utuh mempercayakan semua kepada Sang Pencipta itu iman kepada yang gaib. Lalu wa yuqimuna shalah, sholatnya nggak batal, tidak pernah menghadap selain Allah. Jadi intinya semua la ilaha illallah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu bentuk dari penjabaran dari takwa. Kan di situ ada kalam terusannya. Kan itu sebenarnya bukan waqaf lazim, tapi waqaf mausul, sambung. Ada sambungannya, tidak berhenti di Hudalil Mutakin. Siapa yang orang takwa yang mendapat petunjuk, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati yuqinun. Itu penjabaran dari takwa. Kelakuan dari orang takwa. Yaitu orang-orang yang mewarisi pengetahuan, keimanan, ketauhidan, bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dari orang-orang sebelum, yaitu rasul-rasul yang sudah berlalu, dan untuk kedepannya mengikuti risalah ulil amri. Itu orang takwa. Alladzina yu'minun bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Untuk saat ini kita mengikuti ulil amri, wa ma unzila, wa ma dan pengetahuan unzila yang sudah diturunkan min qablik dari sebelum kamu, yaitu risalah-risalah para rasul. Itu bentuk dari petunjuk orang takwa yang dapat petunjuk, mewarisi dan mengikuti ulil amri dan mewarisi para rasul. Itu orang takwa. Beda
porsi antara alhamdulillah dan hudalil mutakin beda porsi. Kalau sejauh yang saya tahu, Mas Urip. Itu aja dulu. Mari kita diskusi, nanti ada imamnya yang meluruskan kok. Iya. Karena apa, Bah? Karena kan sebenarnya saya mengetahui pun makna dari Bismillah Al-Fatihah ini kan ya mulai terbukanya kan karena kita udah bisa kebersamaan dengan Tuhan, Bah. Karena yang dulu itu kan sebagai tradisi atau sebagai keterampilan gitu loh, Bah. Makanya saya menetapkan bahwa alhamdulillahirobbilalamin kan kita sering mengucapkan seperti itu, Mbah. Nah, kita mengucapkan seperti itu, alhamdulillahirobbilalamin, seolah-olah kita kayak memuji Tuhan. Padahal di hati paling dalam hati kita bukan memuji Tuhan, kadang di situ loh, Mbah. Kenapa saya katakan tadi itu kelakuannya orang-orang yang mempercayai Tuhan. Alhamdulillah itu kelakuannya. Karena apa? Sekarang kita udah jelas, udah kebersamaan itu pasti udah bisa mendekat. Karena mengetahui, karena apa di situ? Karena udah menetapkan kepercayaannya pada pencipta. Bisa mengetahui kedekatannya, sehingga kita bersama. Berarti kan otomatis hati kita yang paling dalam itu otomatis emang ini murni dari Tuhanku, bukan dari kemampuan saya atau yang lainnya. Karena dari keterampilan itu sehingga menjadi kelakuan orang-orang iman. Makanya Gitu, Pak. Mas Urip, Ya. makanya semakin diskusi sama imamnya. Intinya kita kan nggak ada, Gus, niat untuk nggak iman. Lah, di situ kan nggak ada niat untuk nggak iman. Ya intinya rasanya untuk saat ini iman dan bersama dan menetapkan. Lah, menurut imamnya itu fase setapak-setapak nanti lebih terang lagi. Rasanya gimana gitu, Mas Urip. Semua, saya kan bilang ya semua saudara nggak ada yang niat seperti itu. Lah, untuk bisa terselamatkan dengan apa, Gus? Kalau masih ada kekurangan-kekurangan seperti itu gimana? Katanya dengan bersaudara. Jangan pernah putus dengan persaudaraan. Itu jawabannya Mas Urip. Kan nggak ada di sini Mas Taki, Mas Urip, nggak ada yang merasa nggak iman. Tapi itu fase. Jadi nah kan iman sampai mati ya. Itu nanti ada lagi gitu loh Mas Urip. Yang saya tangkap itu seperti itu. Ada lagi, semakin dekat, semakin terang, seperti itu. Untuk saat ini ya otomatis kita merasa sudah terang, sudah jelas, sudah dekat. Tapi menurut imamnya belum. Tapi itu makanya lah itu kan fase Gus. Kan kita nggak ada yang niat seperti itu. Lah makanya ini yang penting tetap bersaudara, jangan putus imam dan makmum. Ya kalau ada waktu, kalau nggak ada utur ya jangan sampai nggak sambung dengan persaudaraan, terutama Zoom, RBT-an. Di situ nanti semakin membawa terang. Rasanya gimana? Semakin jelas rasanya dekat. Seperti itu Mas Urip. Jadi di sini hanya diskusi. Ya kita namanya juga makmum, sama-sama diperjalankan pada fase kita masing-masing. Iya, Mbak. Iya. Kayak Makanya kan menyempurnakan lah, Mbak No dan saudara-saudara itu kan saling mengisi, saling menyempurnakan gitu loh, Mbak. Jadi sama halnya dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kan gitu kan seolah-olah Allah dan Rasulnya itu memuji gitu loh, Mbak. Padahal kan di situ karena perjalanannya Rasulullah selalu membawa rasa percaya utuh pada Allah. Akhirnya Allah dan Rasul memuji. Nah, seolah-olah kan bahasanya kan kalau secara bahasa letterlek itu kan ya seperti itu, Mbak. Sama halnya dengan alhamdulillah ini maksudnya kemana? Ucapan Tuhan apa emang penghambaan itu yang meyakini bahwa ucapan seorang hamba itu loh benar-benar yang karena dia selalu kebersamaan ya benar-benar dialah yang layak dipuji, yang layak untuk ya saya berikan pujian. Orang puji itu kan berarti karena kita melakukan, tetap saya itu hanya melakukan kepercayaanku pada dia yang memberikan saya kelakuan seperti ini. Makanya dia layak saya puji. Ya seperti itu, Mbak.
Makanya bahasa maksud dalam seperti ini kan ya nggak apa-apa, Pak. Untuk memperdalam, memperluas. Al-Quran itu untuk kedalaman. Memang untuk kedalaman. Ya. Iman dengan ketetapan itu kedalaman, iman dengan kebersamaan itu untuk hidup, untuk menjalani hidup. Bersama dengan kemurahan Allah. Itu untuk hidup, kedalamannya iman disambung dengan ketetapan. Itu ke dalam, keluarnya iman dengan kebersamaan. Nah ini, makanya ini kan berarti kan kalau kebersamaan kan keluar arahnya, Mbak. Nah kedalamannya, ya kan kebersamaan. Berarti kan jiwa kita itu loh, Mbak. Kalau menurut saya urusan jiwa ini, Mbak. Jiwa yang benar-benar udah dihidupkan jiwanya oleh Tuhan. Jadi kebersamaannya murni dari kepercayaan kita. Begitu, Mbak. Iya kan, yang namanya jiwa itu hati, iman disambung dengan hati menjadi ketetapan, terus meliputi seluruh tubuh, kaki sampai ujung kaki disambung ke pikiran. Lah, dalam menjalani jiwa untuk menjalani untuk kebersamaannya. Iya, ya berarti kan kedalaman itu, maksudnya kan kedalaman itu kan maksud Tuhannya. Berarti kalau pertamanya Bismillah itu kebersamaan, ya berarti dalam melakukan kehidupan itu loh, yang kita bersamaikan dengan siapa, Mbak? Berarti kan kalau udah gini, Mas Urip ya kan. Gimana? Ya, ini contoh ya. Tapi ini mohon maklum dulu kan contoh ya. Ketika iman belum sambung dengan ketetapan, iman belum sambung dengan kebersamaan. Ada kalanya misalnya saya menjadi narasumber, lalu menerima ilmu dari Allah. Nah, di situ saya udah bahagia, wah ini udah ada yang saya sampaikan nanti. Nah, di situ kan senangnya dengan ilmu. Ya, ketika selesai menyampaikan, rasanya lega. Karena apa? Ya, karena bersama dengan ilmu. Jadi kedalamannya hilang. Kadangkala ketika iman belum sambung dengan ketetapan, iman belum sambung dengan kebersamaan, Allah masih ada beras 5 kilo, tenang lah, tenangnya dengan beras. Makanya di situ kan orang iman itu kadang masih seperti itu, Mas Urip. Kadang masih seperti itu. Allah tenang, masih punya uang. Nah, ketenangannya itu tidak kerasan dengan Tuhannya, tapi kerasan dengan yang diberi Tuhannya. Dalam kebersamaannya itu loh, ternyata masih munafik. Sebenarnya bahagianya itu bersama dengan selain Tuhan, bersama dengan istri cantik lah, bersama dengan jabatannya lah. Nah, di situ makanya kalau versi imamnya semalam membimbing sering ucapkan sebelum kita kerja atau jadi iman kan percaya dan memberikan kepercayaan utuh kepada Tuhan lalu menjadi sambung dengan ketetapan. Lalu untuk hidup ini iman disambung dengan kebersamaan. Itu sering diucapkan dulu. Nanti setelah selesai diucapkan lagi untuk kembali ke dalam. Nggak boleh dibatin, kata imamnya seperti itu. Sering diucapkan. Saya bilang apa nggak boleh Gus dibatin. Harus diucapkan seperti itu. Jadi ini sekedar kasih kabar yang terupdate semalam seperti itu Mas Urip. Kan ya bukannya kadang kan Bismillah itu untuk orang yang sudah beriman. Ternyata bagiannya itu bukan bersama dengan Tuhannya, bersama dengan pemberiannya kan kadang masih seperti itu. Oh tenang, masih ada uang.
Kadang kan gitu Mas Urip ya, tapi nggak Ikutan apa-apa. diskusi, Lur. Assalamualaikum, Lur. Ikutan diskusi iki. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Iya dong, Pak Cip. Waalaikumsalam Pak Cipto. Aku Beliau, nggak beliau, kelihatan beliau. dulu biar sinyalnya bagus. Monggo Abah Cipto. Ya, ya Pak Mustaqim ya. Melu-melu iki. Nggih, Ben monggo. guyuk, ben guyuk. Nggih. Ya ini diskusi biar menambah Enak. ya, pengetahuan, nambah rahmat, kerakyatan, banyak lah. Yang penting gawa nure, aja gawa nare ya. Monggo. Amin. Iki saya cuman mengulang-ulang aja perihal tentang pengetahuan itu bukan tempat salah dan benar. Pengetahuan itu hanya bersifat terang atau gelap saja. Jelas atau tidak. Seperti waktu subuh, fajar, sampai ke zuhurnya. Nah, sifat pengetahuan yang kayak gitu kan jadi arif bijaksana dalam setiap format diskusi. Wis ora eneng salah dan benernya, cuman lagi cari terang dan jelasnya saja. Nah, perihal tema Shirotol Mustaqim, itu terang dan jelasnya an'amta alaihim. Jadi waktu akal berpikir kita untuk mencari jalan selamat, maka ketemunya perjalanan Nabi dan Rasul di sana. Yang pembuktian dan realitanya tanpa keraguan. Nah, akhirnya di sana kita mengikuti itu. An'amta alaihim. Sampai akhirnya melihat jejak warisan para nabi dan rasul yang bisa jadi tempat untuk kita ikuti. Bahwa beliau-beliau itu meninggalkan warisan yang bukan berupa bangunan fisik. Nah, waktu mengetahui Shirotol Mustaqim itu ternyata ada fase-fase yang sebelumnya juga. Tadi udah teranglah jenengan KB itu mengurusi membedah Al-Fatihah. Kemudian kalaulah akhirnya ini ada perluasan pengertian dan pendalaman pengertian, tetap itu menjadi urusan terang dan gelapnya saja. Adapun kebenarannya kan inna dina indallah Islam. Dan itu masuk wilayah kejujuran orang-orang iman. Posisi benarnya ada di situ saja. Jadi kalau pengetahuan itu bisa mengarah kepada perluasan dan juga pendalaman, itu hal yang sangat mungkin. Karena memang otak kita dirancang untuk itu.
Makanya beda hewan dengan manusia ada di situ. Volume otak yang berbeda dengan hewan itu akhirnya disuruh atau bukan disuruh, diberi petunjuk untuk tafakur sampai afala yatakilun. Mbok yo mikir, mbok yo tafakur. Jadi akal kita untuk berpikir mencari jalan keselamatan. Nah, bertemulah kita dengan an'amta alaihim di sana. Jadi sekarang akal kita ini sudah bisa melihat prosesi perjalanan aslinya keimanan kita melalui perjalanan para nabi dan rasul. Tinggal warisan itu kita juga jadikan pembuktian daripada ikutnya kita sama an'amta alaihim itu. Apa yang sekarang ini sedang kita bangun sebenarnya. Nah, secara bersama-sama ini diawali dengan satu iman, satu imam, satu tujuan. Kemudian membangun keimanan tauhid beserta jalan keselamatannya. Dan nanti pewarisannya ya seperti itu. Jadi kejelasan Shiratal Mustaqim bagi orang-orang iman, ia membangun keselamatan beserta sistemnya. Ya sistemnya itu berikut persaudaraan kita semua ini sampai mati, sampai generasi terus-menerus yang abadi. Persaudaraan yang tidak pernah putus. Karena satu iman, satu imam, satu tujuan. Oleh terikat, oleh satu kesatuan utuh. Nah, berjalannya pun akhirnya karena satu tujuan, itu pun menjadi utuh juga. Kebenarannya akhirnya sama dengan orang-orang yang pernah melalui jalan itu. Jalan yang pernah dilalui oleh para nabi dan rasul itu. Jadi adapun pengetahuan-pengetahuan yang berkembang itu, ini hanya untuk perluasan dan pendalaman yang bukan memposisikan benar dan salah. Tapi kejelasan inna dina indallahil Islam kemudian berketerusan kepada an'amta alaihimnya. Apa yang sebenarnya menjadi arah kita ke depan selanjutnya. Jadi semuanya akhirnya bergerak sepenuh hati itu untuk sama-sama menerima warisan sekaligus juga nantinya mewariskan keselamatan dan jalan keselamatan itu. Yang isinya bukan bangunan fisik. Yang isinya memang peradaban. Peradaban kan punya adab. Yang di dalamnya itu juga akhlakul karimah. Nah itu sepurone ya cuman bisanya menetapi Shiratal Mustaqimnya seperti itu Pak Mustaqim. Monggo lanjut. Oke, terima kasih. Monggo yang lain. Mungkin Mas Budi Selamat, monggo Kang Budi bernarasi atau menambahkan. Memang ilmu itu tidak ada yang salah. Ilmu itu terang dan tidak gelapnya saja. Jadi tidak ada salah dan benar. Dan ilmu itu ketika pengetahuan itu ketika dibahas, ketika pengetahuan itu dibahas menambah terangnya hati sehingga menambah keyakinan, itu membuat sehingga menjadikan orang yang menerima pengetahuan itu bisa bersama Tuhan,
bisa di sisi Tuhan. Dan itu namanya ilmu yang menuntun posisi kebenaran. Imamnya masuk. Oh, nggih, monggo. Salam. Monggo Gus. Nggih, monggo Gus. Pripun Mbah No? Sias mlebet. Gus ya. Assalamualaikum Gus. Wow, wonten suarane Gus. Saya menambahkan, ngomong terus akhirnya mendengar. Monggo saya ingin pengen krungu suarane Mas Budi Selamat. Monggo Kang Budi. Andi berkate. Andi berkat. Ini hari yang berkah. Mbah Norodo. Lanjut Kang Takim. Mas Agus. Sama ngisi. Monggo Lur, siapa yang menambahkan dari diskusi ini? Kang Budi. Oh, Mas Budi sibuk. Kang Bidin lumanya kelibaduk tok. Masih di kias. Sebenarnya tadi mau ikut diskusi. Ntar ya. Oke. Siap menunggu ini, siap menunggu. Gatel dia. Gagal diskusi gatel ya. Apa-apa cinta ini ya, guys. Iya. Tadi Pak Cip menjelaskan tentang peradaban ya. Ini saya bisa menambahkan sedikit peradaban yang boleh Pak Takim. Monggo siap. Jadi bisanya adanya peradaban itu berarti kan peradaban yang terdahulu oleh yang dilakukan oleh Nabi dan Rasul, orang-orang yang dinikmati Tuhan, diberi nikmat oleh Tuhan. Jadi peradaban itu kan asalnya kan kita mempunyai adab. Nah kita sadari adab kemana. Nah kita kan langsung kepada diri kita sendiri. Kita itu udah beradab. Beradab kepada siapa? Ya kepada pencipta kita sendiri. Banyak orang itu seolah-olah nggak ada adabnya dengan yang menciptakan. Allah itu loh, mau beradab atau enggak, ya terserah. Karena dia udah menciptakan, ya udah memelihara, ya udah. Tapi ini kan peradaban. Peradaban yang apa? Peradaban yang membawa jiwa-jiwa yang selamat. Jadi kita ketahui dulu, kita punya adab. Karena kita dibimbing, kita sebelumnya belum mengetahui. Sehingga akhirnya kita mengetahui pencipta kita dengan sepenuh hati, akhirnya bisa menetapkan. Nah, di situ adab dulu. Adab dengan siapa? Dengan penciptanya. Dengan pencipta kita sendiri. Akhirnya, karena di dalam
keimanan itu atau di dalam keselamatan itu nggak sendirian, dibentuklah peradaban. Asalnya dari satu imam kita sendiri asalnya. Dia itu nggak netes, dia itu langsung oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan. Akhirnya dia bisa melahirkan anak-anak keimanan. Itu jadi peradaban kecil dulu. Sehingga kita punya adab dulu kepada Tuhannya. Banyakan yang orang diciptakan Tuhan itu nggak punya adab karena nggak mempercayai Tuhan. Tuhan yang menciptakan, yang dipercaya pemberiannya. Itu ya nggak apa-apa. Makanya tugas kita, nalarnya udah tersambung dengan Tuhan. Akalnya itu loh udah bisa kita mikir. Sehingga dari adab-adab kita sendiri, pribadi kita masing-masing, kita dibangkitkan oleh Tuhan. Bangkitnya jiwa-jiwa yang mempunyai adab dengan Tuhan. Sehingga terbentuklah, akan terjadi ke depan itu peradaban. Peradaban apa? Peradaban yang membawa jiwa-jiwa yang selamat. Dari sedikit, karena Allah ridho kepada persaudaraan ini, akan ditambah oleh Allah. Namanya akan diberikan anak keimanan kita semua. Jadi yang mulia itu yang benar-benar di situ karena tersambung udah adab kita kepada Tuhan, tersambung sehingga kita mempunyai semangat. Jadi kalau semangat itu berarti benar-benar dari jiwa yang udah mempercayai Tuhan itu loh. Akhirnya diberikan Allah tuh semangat. Karena semangatnya ke Allah itu, nah akhirnya menjadi jiwa-jiwa yang dibangunkan oleh Allah. Imamnya selalu menyerukan, kalau kamu udah terang, tanam saja. Menanam. Ntar Allah sendiri yang menumbuhkan. Maksudnya itu kita punya adab, biar semua itu loh menjadi peradaban. Kita itu yang kita bawa itu membawa kebesaran Tuhan. Atau membangun kerajaan Tuhan. Ya inilah namanya peradaban. Peradaban yang menyelamatkan. Sehingga kita bisa dikenang oleh anak cucu kita. Bukan kebanggaan bangunan, bukan kebanggaan atas nama, tapi kebanggaan saya mempunyai Tuhan itu. Karena saya diselamatkan Tuhan dan anak cucu saya. Itu namanya peradaban. Peradaban yang sesuai dengan yang diberikan kepada leluhur kita. Kita ini sekarang jadi estafet. Estafetnya berapa tahun dari Rasulullah Muhammad itu loh. 1500 tahun baru muncul yang sama seperti Rasulullah. Itu namanya kita membawa peradaban. Karena kita beradab dulu. Banyak di luar sana yang gak beradab dengan penciptanya. Jadi yang maksudnya punya adab itu diri kita itu loh mengetahui. Hanya kebersamaan dengan Tuhan. Terus setelah mengetahui kebersamaan dengan Tuhan, baru disampaikan kepada keluarga kita dan yang lain. Itu loh kita namanya itu lagi membuat peradaban. Itu Pak Mustaqim yang saya tambahkan tentang peradaban ya seperti itu, tambahan sedikit. Cocok karo regane ndok lho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin mau ikut berdiskusi saudaraku. Oke, siap. Tentang pengetahuan, di mana kita tahu pengetahuan itu bukan masalah salah dan benar, tapi di situ tentang terang dan gelapnya. Tentunya kita di sini semua ini kan mendapatkan pengetahuan itu yang dibutuhkan terangnya itu, kejelasannya. Kalau sudah jelas, nah di situ akan mempermudah ke depan kita menjalankan apa yang ada di pengetahuan tersebut. Yang dimaksudkan itu loh. Tahu maksudnya, jelas, terang, dan gamblang seperti itu.
Jadi saya mengulang dari awal Mas Taki menjelaskan tentang surat pembuka, Umul Quran, suratul Fatihah. Yang di situ diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari situ dulu kita tarik kesimpulan Bismillahirrahmanirrahim. Itu dulu kita matangkan sebelum menginjak ayat yang selanjutnya agar jelas dulu dari awal dulu urut gitu loh. Jadi nanti kita memahaminya itu enak, gamblang, enggak ada salah paham gitu loh, Lur. Dimana ucapan bismillah itu bukan sekedar ucapan sebenarnya, tapi makna yang terkandung di dalamnya yang sebenarnya itu bahwa dengan ucapan bismillah itu di situ kita itu mengakui bahwa kita ini ciptaan bismillah dengan menyebut asma Allah, mengakui bahwa Allah itu siapa, Allah itu pencipta, aku ciptaannya. Nah, kalau kita sudah jelas bahwasanya kita ini ciptaan, ada yang menciptakan, di situ kita menyadari kalau sesungguhnya kita itu tidak punya kemampuan apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa tanpa adanya kehendak Tuhan. Jadi tetap Tuhannya penciptanya yang diakbarkan, yang diunggulkan. Kita ini sekedar ciptaan. Apapun yang kita lakukan, semua atas kehendak Tuhan pencipta kita. Jadi jelas ya sampai di sini. Kita ini ciptaan. Tuhan yang menciptakan, Allah kita sebutnya. Nah, setelah kita tahu kalau kita ciptaan, di situ kita mengakui, kita tetapkan. Penciptaku ialah Allah. Allah sendiri bermakna Tuhan yang satu, al-ilah. Satu Tuhan. Jadi hanya satu yang aku percaya. Satu yang aku akui. Yang aku sandari yaitu penciptaku. Nah, sampai di situ terus dilanjutkan Ar-Rahmanir-Rahim. Penciptaku itu loh mempunyai sifat Rahman Rahim. Jadi semua takdir yang diberikan oleh penciptaku itu dengan sifat belas kasihnya. Dengan mengakui seperti itu, Bismillahirrahmanirrahim, kita terima apapun takdir yang Tuhan berikan. Karena takdir yang diberikan Tuhan itu tidak ada yang salah bagi kita. Karena sifatnya Rahman Rahim. Semua takdir itu diberikan atas dasar belas kasihnya kepada kita. Jadi jelas takdir Tuhan itu yang terbaik bagi siapa? Bagi orang yang beriman, yang mempercayai. Tidak ada yang salah. Karena apa? Karena Tuhan tidak hendak mencelakai hambanya yang beriman. Gimana? Bisa diterima lur ya? Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Jadi sudah jelas kita mengakui dan menetapkan kalau kita ini ciptaan Tuhan yang menciptakan kita dan kita butuh akan Tuhan kita. Adanya kita hidup, adanya kita bisa melakukan apapun saja itu karena kehendak Tuhan yang punya takdir. Yang takdirnya itu bersifat belas kasih kepada hambanya yang beriman. Maka kemudian di situ dilanjutkan, Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau orang Jawa maknai alhamdulillah wis kabeh puji kulillahi kabeh Allah. Jadi memang benar-benar di situ kita mengakui bahwa semua pujian itu milik Allah, hanya bagi Allah. Jelas ya? Alhamdulillah, lillah, bukan alhamdulillah. Segala puji bagi aku, muji dirinya sendiri, muji kemampuan sendiri, tidak diteruskan. Alhamdulillah bagi Allah. Kenapa? Ya karena Allah itu penciptanya, kita ini hanya ciptaan. Bisa apa kita? Sehebat apa kita? Tidak pantas dipuji karena apa? Semua itu atas kehendak Allah. Jadi yang patut menerima pujian siapa? Kita apa Allah? Ya yang menciptakan. Ya Allah itu. Makanya pas sudah jelas, sudah terang bahwa alhamdulillah itu segala puji bagi Allah, bukan bagi yang lain. Bukan karena Allah ingin dipuji, bukan. Karena memang adanya seperti itu, alhamdulillah. Kurang jelas gimana. Rabbil alamin yang merawat. Rob itu bukan mencipta ya. Yang merawat alam semesta. Yang memberikan perawatan, termasuk kepada kita yang merawat kita ini loh. Kita dari kecil bisa bertumbuh kembang menjadi besar itu, semua itu atas perawatan pencipta kita. Kita tidak terasa, tidak merasa kalau kita ini dirawat tiap saat, tiap waktu diberikan napas, keluar masuknya itu. Karena apa? Ya karena Tuhan yang memberikan itu wujud dari perawatannya, yaitu yang dimaksud Rahman Rabbil alamin itu. Makanya patut, pantas, wajib hukumnya kita memuji, mengakui. Ya diakui loh. Kalau itu dari Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kembalikan semua kepada penciptanya. Jangan berhenti. Kita aku sendiri merasa bisa, merasa mampu. Bahkan kepingin dipuji. Lah dalah. Kok kepingin dipuji. Urusan puji-muji itu serahkan kepada Allah. Hak semua itu ranah Tuhan. Kita tidak usah menginginkan pujian itu. Otomatis kalau kita di situ itu sudah taat, tunduk sama Tuhan, tidak usah diinginkan. Janji Tuhan. Tuhan itu bersama hambanya yang beriman. Seperti itu, Lur. Cocok kan, Lur? Cocok. Alhamdulillah. Jadi tidak usah kita ributkan lagi masalah pujian itu menghak. Alhamdulillah loh. Jelas kok ayatnya itu. Setelah apa? Setelah bismillah dulu, mengetahui dulu, tidak tiba-tiba memuji tanpa tahu asal usulnya kenapa kita harus memuji. Kita tahu bahwa Allah lah yang patut kita puji karena ya bismillah tadi dengan menyebut nama Allah. Allah siapa? Allah al-ilah, Tuhan yang satu yang menciptakanku. Al-Khaliq, pencipta, aku hanya ciptaan, bisaku karena kehendak Tuhan. Jadi semua atas kehendak Tuhan, makanya yang patut dipuji yang punya kehendak itu. Makanya alhamdulillah. Itu aja, Lur. Monggo dilanjut, Mas Takim. Terima kasih atas tambahan-tambahan dari saudara-saudara sehingga Zoom kali ini benar-benar berkah, benar-benar membawa nur, sehingga dari tambahan
narasi saudara-saudara ini bisa menerangi hati kita semua. Nah, terangnya hati itu untuk apa? Ya untuk semakin tambah yakinnya kepada yang kamu percaya, yang saya percaya. Jadi memperluas pengetahuan itu penting. Tapi jangan sampai pengetahuan itu hanya membawa pengetahuan yang tidak mempunyai dampak kepada keimanan. Hanya meluaskan pengetahuannya dua, tapi tidak ada dampaknya. Itu tidak begitu. Al-Quran itu kalam petunjuk. Sehingga ketika kita itu membaca Quran yang tertulis itu ya, itu kita itu benar-benar tertuntun dengan Quran itu. Quran itu urusan keimanan. Urusan supaya kamu itu benar-benar percaya utuh kepada Sang Pencipta. Nah, ketika kita sudah menetapkan itu di dalam diri kita itu punya Quran, namanya Quran Qadim, yaitu Quran diri kita itu loh. Nah, bagaimana? Nah, Al-Quran yang sudah tertulis itu, kalau sudah menjadi kelakuan ya tulisannya gak sebanyak itu. Menjalani Quran di dalam diri itu ya cuma bisa membedakan mana yang hak dengan yang batil. Hatinya bisanya membedakan dari mana? Ya dari nur, dari akal atau nalar, sehingga tumbuhlah namanya nur, pencerahan. Sehingga yang dipercaya itu jelas, yang tidak dipercaya itu ya jelas. Nah, di situ terpilah karena pengetahuan yang jelas. Nah, ya kalau sudah menjadi kelakuan ya menjadi khaliyah. Khaliyah itu apa? Tahu dekat dan jauhnya kepada sing gawe urip, sing nyetak awake dhewe, sing ngopeni awake dhewe iki lho. Oh, saya sedang dalam posisi rambu-rambu yang ada di dalam hatimu itu sudah bisa membedakan ketika pengetahuan itu benar-benar jelas, jiwamu itu benar-benar utuh ketika mempercayai Sang Penciptamu. Itu, jadi hatimu itu sudah jadi menjadi ada pembeda Quran yang sudah menjadi kelakuan. Titiknya itu kepada ya hatimu kembali. Jadi keterangan yang saya sampaikan lewat Al-Quran mulai alhamdulillah yang disampaikan oleh Kang Budi atau Mbah No, semua itu bentuknya adalah sehingga dari ilmu itu penawaran bisa menuntun jiwa kita semakin tambah percaya kepada Sang Pencipta. Nah, diskusi itu tujuannya ke situ. Nah, di sini saya menyimpulkan dari awal mulai saya, kemudian Mbah No, Pak Urip, kemudian Kang Budi. Kesimpulan dari semuanya itu adalah satu, ada poin pertama dari Al-Fatihah itu adalah satu yang jelas kita setelah mengetahui yang maha kuasa, setelah mengetahui posisi kita sebagai ciptaan, itu menetapkan. Jadi ada ketetapan di dalam hatimu. Terus yang kedua, setelah menetapkan, karena tahu kuasanya Tuhan, karena kehadiran Tuhan, kuasanya Tuhan itu benar-benar kamu itu menyadari tanpa Rahman Rahim Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Itu namanya nur, cahaya atau pengetahuanmu itu sudah meliputi di dalam diri kita. Dan benar-benar kita itu merasakan tidak ada kuasa selain Tuhanku. Bahkan gerakanku itu loh bukan kuasa diriku, dari Tuhanku. Itu benar-benar pengakuan, bukan pengakuan secara lisan, ketetapan di dalam hati. Itu yang kedua poin, ya, yaitu menjadikan nur. Yang ketiga, munculnya nur itu
dengan menggunakan akal. Akal ini titik daripada terangnya suatu pengetahuan. Sehingga dari akal itu muncul mengetahui akal, kemudian bernalar, kemudian ketika menyampaikan menjadikan ilmu, menjadikan penerang. Sehingga menjadikanlah orang-orang yang selalu bisa bersama Tuhan. Apapun yang kamu lakukan, bismillahirrahmanirrahim. Secara syariat kan gitu. Apa mangan, bismillahirrahmanirrahim. Sehingga alhamdulillah ya Allah. Jadi alhamdulillah itu bukan suatu ucapan. Benar-benar bahwa Rahman Rahim Allah, kehadiran Allah, kuasanya Allah itu benar-benar rasanya itu dirasakan di dalam jiwamu. Jadi bukan hanya ucapan. Kalau masuk ke wilayah hakikat sini, kalimat alhamdulillah, alhamdulillah itu sudah tidak berfungsi. Ketika kita itu hanya membaca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sampai 1000 kali pun ya tidak akan menambah keimanan hatimu, keimanan jiwamu. Karena bismillah suatu kalimat hanya yang dibaca secara berulang-ulang itu tidak akan menjadikan kamu itu tambah iman. Tapi ketika alhamdulillah itu dibedah sehingga dinalar, sehingga pengetahuan itu terang, itulah yang akan menjadikan hatimu itu semakin tambah terang, kemudian yakin kepada Sang Penciptamu. Itu poinnya, Lur. Maka dari sini saya tutup Zoom kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas, mungkin kurang penak didengar. Ikut nambah dikit. Monggo. Jadi hanya untuk mengembalikan ke konteks surat Al-Fatihah. Masalah adab. Jadi Al-Quran itu untuk orang yang sudah beriman. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, di situ dolin itu yaitu nama-nama orang yang sudah ditetapkan sebagai contoh sifat yang celaka oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi di situ tidak orang yang masih saat ini belum beriman. Untuk orang yang saat ini belum beriman itu belum dolin, tapi dolim, gelap. Karena apa? Belum tahu terangnya. Jadi konteks Al-Quran itu tidak keluar dari nama-nama yang orang-orang yang tidak punya adab ke Allah yang sudah tercantum. Bukan untuk orang luar. Kalau dolim itu memang belum tahu benarnya. Dan Rasul pun Nabi Adam pernah dolim. Sehingga setelah sadar, setelah terang, dia Nabi Adam mengucapkan ke Allah, Rabbana dolamna anfusana, kau pemeliharaku, ya Tuhanku, aku dolim. Nabi Yunus pernah dolim, sehingga ditelan ikan di lautan. Lalu Nabi Yunus setelah sadar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi orang yang nggak punya adab itu orang yang dolin. Sudah tahu iman, sudah pernah menempati, lalu ingkar. Kalau belum pernah iman, belum memang diperjalankan masih percaya dengan pengetahuan yang masuk akal mulai dari lahir, itu masih dolim, masih gelap, belum tahu terangnya. Jadi itu di luar konteks Al-Quran. Jadi nggak boleh disebut nggak punya adab. Seperti itu. Oke, Mbak No. Pun. Jadi monggo nggih, saudaraku. Terima kasih Mbak No telah menambahkan. Mungkin untuk memperluas pengetahuan atau wawasan tentang surat Al-Fatihah bisa kita bahas di acara
di media lain yaitu RBTian. Nggak apa-apa, dibahas lagi. Sering diulas, sering dibahas, maka pengetahuan akan menjadikan terang. Tinggi apa to yo ben awake dhewe iki percaya utuh. Nggih nuntun atine awake dhewe, bukan nggih pinter-pinteran. Ngoten nggih. Mudah-mudahan Zoom kali ini Allah memberikan keberkahan dan bermanfaat sehingga kita selalu bertambah iman kepada Sang Pencipta kita. Kula akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.